Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, terdapat sebuah toko selimut yang terkenal akan kualitasnya. Pemilik toko, seorang pria parubaya bernama Pak Salman, dikenal sebagai pedagang yang jujur dan murah senyum. Selimut-selimut di tokonya terbuat dari bahan terbaik, dijahit dengan ketelitian tinggi, dan tersedia dalam berbagai harga, serta ketebalan untuk memenuhi kebutuhan semua kalangan. Suatu sore yang dingin, pintu toko berderit terbuka. Seorang kakek tua dengan pakaian lusuh dan wajah yang terlihat lelah melangkah masuk. Rambutnya memutih, tangannya gemetar, dan tatapannya mencerminkan beban hidup yang berat. Para pengunjung di dalam toko segera melirik kakek itu dengan sinis. Bisikan-bisikan mulai terdengar, sebagian menyayangkan keberanian kakek tersebut memasuki toko dengan penampilan seperti itu. Namun Pak Salman yang tengah merapikan selimut di rak tersenyum hangat. Ia mendekati kakek tersebut tanpa sedikit pun menunjukkan rasa terganggu. "Assalamualaikum Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan sopan. Kakek itu mengangguk pelan. "Waalaikumsalam, saya ingin membeli selimut Pak, tapi uang saya tidak banyak. Mungkin hanya cukup untuk selimut yang paling murah." Suaranya lirih, hampir seperti berbisik, namun terdengar jelas ketulusan dalam ucapannya. Pak Salman memandang kakek itu sejenak, lalu berkata, "Tentu Pak, mari kita lihat apa yang bisa saya carikan untuk Anda." Ia kemudian mulai mencari selimut di rak. Setelah beberapa saat, ia kembali dengan sebuah selimut tebal berwarna biru tua. Selimut itu adalah salah satu produk terbaik di tokonya, terkenal akan kelembutannya dan kemampuannya menahan dingin. "Ini Pak, selimut ini sangat hangat dan tahan lama. Saya pikir ini cocok untuk Anda," kata Pak Salman sambil menyerahkan selimut tersebut. Kakek itu tertegun. "Tapi saya hanya punya uang yang sedikit Pak. Apakah saya benar-benar bisa membeli selimut ini?" Pak Salman tersenyum dan menyebutkan harga yang sama persis dengan jumlah uang di genggaman kakek itu. Tanpa berpikir panjang, kakek tersebut mengeluarkan uangnya dan membayar dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih banyak Nak, semoga Allah membalas kebaikanmu," katanya sambil membungkuk dengan tulus. Setelah kakek itu pergi, beberapa pelanggan yang menyaksikan kejadian tersebut bertanya-tanya dalam hati, mengapa Pak Salman menjual selimut mahal dengan harga murah kepada kakek itu. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda kaya datang ke toko. Pakaiannya rapi, wajahnya percaya diri, dan langkahnya menunjukkan bahwa ia terbiasa dilayani dengan istimewa. Ia melihat-lihat selimut dan akhirnya memilih selimut yang sama seperti yang dibeli kakek tua beberapa hari sebelumnya. Ketika Pak Salman menyebutkan harga selimut tersebut, pemuda itu tampak terkejut. "Mengapa harganya semahal ini? Bukankah beberapa hari yang lalu Anda menjual selimut ini dengan harga jauh lebih murah kepada seorang kakek tua?" tanyanya dengan nada tinggi. Pak Salman tetap tenang. Dengan senyum lembut ia menjawab, "Benar Tuan, harga yang saya berikan kepada kakek tua itu memang berbeda. Namun, hari itu saya berdagang dengan Allah, sedangkan hari ini saya berdagang dengan manusia." Pemuda itu terdiam, mencoba mencerna kata-kata Pak Salman. Wajahnya yang tadinya marah perlahan melunak. "Apa maksud Anda?" tanyanya, kini dengan nada lebih rendah. Pak Salman melanjutkan, "Kakek tua itu datang ke toko ini bukan hanya untuk membeli selimut, tapi untuk mencari perlindungan dari dingin bagi keluarganya. Saya tahu uang yang ia berikan adalah seluruh yang ia miliki. Jadi, saya merasa bahwa memberikan selimut terbaik kepadanya adalah cara saya membantu, sekaligus bentuk ibadah saya kepada Allah. Sedangkan Anda, Tuan, adalah pelanggan yang mampu membayar harga sebenarnya dari selimut ini. Dengan membayar sesuai harga, Anda juga membantu saya untuk terus bisa berbagi dengan orang lain seperti kakek tua itu." Pemuda itu tertegun. Kata-kata Pak Salman menyentuh hatinya. Ia pun mengambil dompetnya dan membayar harga selimut tersebut tanpa ragu. Sebelum pergi, ia berkata, "Semoga kakek tua itu dan keluarganya terhindar dari dingin, dan semoga Allah melindungi keluarga saya dari segala mara bahaya." Pak Salman mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Setelah pemuda itu pergi, ia kembali mengatur selimut di rak dengan senyum puas. Baginya, berdagang bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang memberikan manfaat kepada sesama. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi dengan ikhlas, tanpa mengharapkan balasan dari manusia.
Kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan selalu dicatat oleh Allah dan menjadi investasi yang abadi. Seberapa tinggi jabatan atau kekayaan yang kita miliki, jangan lupa untuk peduli kepada sesama, karena harta sejati bukanlah apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita bagikan kepada orang lain. Ingatlah, berbagi tidak akan membuat kita miskin, tetapi justru memperkaya hati dan jiwa kita.